Apakah Anda sadar saudaraku, pada saat itu Petrus sedang menerima anugerah luar biasa. Apa yang dia minta, apa yang dia mohon, apa yang dia doakan betul-betul dikabulkan oleh Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Perlahan-perlahan namun pasti kita dipulihkan oleh kuasa Allah sendiri. Kuasa Allah yang kita pegang dengan teguh. Kuasa Allah yang kepadanya kita taat dan setia. Ya Allah, pulihkanlah umat-Mu, umat kesayangan-Mu, kesehatan kami, keadaan kami, rezeki kami. Pulihkan ya Tuhan dengan kekuatan Yesus Kristus Putra-Mu yang mengalir setiap hari dalam diri kami dan keluarga kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan menjadi pulihlah kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tanya kepada saudara semua, siapa yang gak pernah bimbang dan ragu dalam hidupnya? Ayo, silakan kalau berani tulis di kolom komen. Siapa yang tidak pernah bimbang dan ragu? Romo, bimbang dan ragu dalam hal apa Romo? Apakah dalam hal cita-cita, dalam mencari jodoh, mencari pekerjaan, mencari tempat tinggal, mencari jalan hidup, menikah atau tidak menikah? Romo, jangankan yang begitu-begitu. Milih mau beli sepatu yang warna merah sama sepatu yang warna hitam aja galau. Mau pilih beli tas yang merek ini sama yang merek ini aja bimbang. Mikirnya bisa berhari-hari. Gak usah yang begitu-gitu juga Romo. Mau masak apa aja hari ini, biar itu suami anak-anak bisa doyan makan, itu muter kepala itu pusing 7 keliling. Saudara-saudara, betul. Dalam hidup kita seringkali karena terlalu banyak pilihan-pilihan membuat kita bingung, membuat kita ragu. Karena apa? Karena kita takut menyesal, betul? Ntar jangan-jangan kalau saya beli yang ini udah harganya mahal, tapi ntar gak cocok. Saya udah masak ini, udah repot setengah mati, nanti anak-anak kagak doyan. Misalnya seperti itu. Saudara-saudaraku terkasih, kebimbangan yang kita alami karena kita takut menyesal, kita gak mau membuang-buang waktu, kita gak mau membuang-buang biaya dan tenaga. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci ada seorang tokoh yang luar biasa yang mau saya perkenalkan kepada Anda. Tapi pasti Anda semua sudah mengenalnya. Dia itu bimbangnya bukan sekadar milih beli sepatu, milih beli baju, milih mau makan siang nanti pakai mau makan apa. Tapi dia harus mengambil keputusan untuk percaya pada Yesus. Dan dia adalah wajah kita. Wajah manusia yang penuh dengan kebimbangan untuk percaya. Tokoh ini adalah Simon Petrus. Kita bisa baca kisahnya dalam Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Kisahnya sudah sangat terkenal di mana Yesus berjalan di atas air, menjumpai murid-muridnya yang sedang diterjang oleh angin sakal. Mereka dalam keadaan kalut, mereka dalam keadaan bahaya, jiwa mereka, nyawa mereka terancam karena angin sakal di tengah laut. Tetapi perlu kita ingat saudaraku, mereka adalah nelayan. Sudah biasa seperti itu. Sudah makanan sehari-hari mereka, di tengah laut ada angin. Tetapi saudaraku, angin sakal pada malam itu yang sedang menerpa perahu para murid bukan angin sakal biasa, tetapi angin sakal yang sungguh serius. Mereka sampai ketakutan. Tetapi justru saudara-saudara kita bisa belajar di situ ternyata dari masalah, dari gelombang dahsyat kehidupan, Tuhan mau menampakkan dirinya. Tuhan mau membuat kita semakin percaya. Tuhan mau membuat kita semakin beriman kepadanya.
mengandalkan Dia. Tetapi kita semua sudah tahu juga, Romo, nggak sesederhana kita punya masalah lalu Tuhan datang lalu kita percaya. Tidak sesederhana itu seringkali. Masalah, ketakutan, problem, keuangan, kesehatan, konflik, iri hati, amarah, dendam, dan ratusan alasan lainnya menciutkan rasa percaya kita. Itulah yang bisa kita lihat dalam diri Simon Petrus. Waktu itu dikatakan di Matius bab 14 ayat 26. Melihat Yesus berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Saya pernah membahas dalam video Bible Learning, ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, ketika hidup kita lika-liku, mata penglihatan kita ini menjadi tidak jernih. Tuhan kok dilihat sebagai hantu. Atau bisa juga kebalikannya, sesuatu yang bukan Tuhan kita lihat sebagai Tuhan. Bisa jadi. Maka perlu hati-hati ketika kita ada masalah dalam marah, dalam kekecewaan, dalam pengalaman yang tidak mengenakan. Coba lebih bijaksana, hati-hati dalam mengambil keputusan. Banyak orang kalau udah marah tuh ngomongnya cerai. Banyak kalau orang udah marah, kepalanya panas, langsung ngomong maki-maki. Tapi setelah itu menyesal. Karena apa? Karena salah. Nah, di situ mereka teriak ketakutan. Berhadapan dengan para murid yang ketakutan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus segera menyapa mereka. Ini informasi yang sangat penting. Dalam keadaan kekalutan mereka disapa oleh Yesus. Yesus mau meluruskan bahwa mereka salah, bahwa Yesus mau menampakkan dirinya, memperkenalkan dirinya. Dan betul, Yesus berkata, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Akulah ini atau bahasa Yunaninya ego eimi adalah padanan kata dari nama Allah orang Israel yaitu Yahweh. Saudara-saudara, disinilah Tuhan Yesus menampakkan dirinya, tetapi sekaligus memperkenalkan siapa Dia, identitasnya yang sesungguhnya. Dan itu diperkenalkan kepada para muridnya justru ketika para muridnya hidupnya sedang terombang-ambing, sedang dalam masalah besar, sedang dalam pencobaan yang luar biasa. Jadi kalau kita sedang dalam persoalan, punya masalah, kita harus cari, Tuhan di mana ya? Tuhan yang seperti apa yang mau menyapa aku? Tuhan yang sedang berkehendak apa? Yang punya rencana apa untuk hidupku? Itu yang menarik saudara-saudara. Lalu, Petrus adalah wajah kita sebetulnya. Sama seperti kita, Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Tuhan Yesus ingat loh, membuka identitas rahasianya. Siapa dirinya? Allah yang dikenal oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama dibuka oleh Yesus di tengah laut, di tengah masalah, di tengah gelombang. Itu kan sebuah perendahan diri yang luar biasa dalam diri Yesus. Tetapi apa reaksi Petrus? Dia tidak percaya. Atau dia tidak langsung percaya. "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Yang diminta oleh Petrus bukan, "Tuhan, tolong supaya aku makin percaya, makin mengenal Engkau." Tetapi Petrus minta supaya dia juga bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Apakah Anda pernah sadar permintaan Petrus ini? Sebuah permintaan mungkin yang melebihi dari apa yang kita bayangkan. Melebihi apa yang dia butuhkan sebetulnya. Yang dia butuhkan, "Tuhan tolong supaya aku percaya." Itu. Tetapi dia minta bukti. Buktinya gak tanggung-tanggung, dia mau sama seperti Yesus keadaannya. Bisa berjalan di atas air. Tetapi Tuhan Yesus menantang balik Petrus. Menantang kembali apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang diminta oleh Petrus. Yesus bilang, "Datanglah." Lalu seperti kita juga manusia, Petrus juga begitu. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Apakah Anda sadar saudaraku, pada saat itu Petrus sedang menerima anugerah luar biasa. Anugerah, apa yang dia minta, apa yang dia mohon, apa yang dia doakan betul-betul dikabulkan oleh Yesus. Sesuatu mukjizat terjadi dalam diri Petrus, bisa berjalan di atas air. Buat manusia biasa, itulah sebuah bukti untuk percaya, untuk bisa tahu dan mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Mukjizat yang dia terima, keajaiban yang sedang dia lakukan ternyata tidak menjamin rasa percayanya. Terbukti Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara, sama, kita pun seperti itu. Kita mohon pada Tuhan, tapi kok masih ada keraguan. Tuhan sudah kasih, tapi ketika ada masalah baru lagi, timbul lagi keraguan pada Tuhan. Pribadi yang seharusnya kita percaya, kita menggantungkan rasa percaya kita, kehidupan kita. Sebab kalau kita percaya, Tuhan akan mengabulkan sebetulnya. Sama seperti Petrus tadi. Lalu segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus mengulurkan tangannya. Saudara-saudara, apakah Anda pernah dalam doa-doa Anda, dalam keheningan Anda, Tuhan hadir, mengulurkan tangannya buat diri kita? Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan ketika Tuhan mengulurkan tangannya pada kita, memberikan bantuan pada kita? Apakah lagi-lagi kebimbangan itu ada? Apakah pikiran-pikiran manusiawi kita, kehendak kita, kemauan kita, keinginan kita yang lebih menguasai tindakan-tindakan kita? Di situ pada akhirnya Petrus mendapatkan Yesus. Dan dikatakan di situ keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal tentang kehidupan kita yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kesehatan kita, rejeki kita, kehidupan keluarga kita, relasi-relasi kita sedang tidak baik-baik saja, Romo. Sedang ancur-ancuran, berantakan, rusak, Romo. Biarlah dalam seperti para murid di atas perahu yang dihempas angin sakal. Seperti itulah diri kita. Kita diminta untuk menemukan di mana Allah, mengenal pribadinya jauh lebih dalam lagi, dan juga lahir kembali, rasa percaya tanpa keraguan sedikit pun. Tuhan akan selalu ada, Tuhan akan selalu menolong kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share. Terima kasih, salam.